jawab negara penerima terhadap kerusakan gedung perwakilan diplomatik di wilayah konflik bersenjata. Boleh, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, silakan. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Salah satu syarat suatu negara telah diakui oleh negara lain ialah negara tersebut dapat melakukan kerjasama dengan negara lain, yaitu berdiplomasi, yang dilandaskan pada hukum internasional dan tujuan berdiplomasi tersebut untuk menyelesaikan konflik antar negara. Maka dari itu terdapat juga kewajiban internasional untuk menjaga dan melindungi perwakilan diplomasi dalam suatu negara, baik itu personal maupun gedung dan arsip-arsipnya, yang telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961. Namun bagaimana keadaan suatu negara itu sendiri tidaklah bisa ditebak, sehingga berjalannya hubungan diplomasi ini bisa saja terganggu dengan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya konflik bersenjata di negara penerima yang mengakibatkan kerugian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana perlindungan gedung perwakilan diplomatik pada negara penerima menurut hukum diplomatik dan konsuler. Lalu yang kedua itu ada bagaimana tanggung jawab suatu negara penerima pada kerusakan gedung perwakilan diplomatik akibat konflik bersenjata. Lalu ada perlindungan gedung diplomatik suatu negara menurut hukum diplomatik dan konsuler. Perwakilan diplomat dari suatu negara sendiri memiliki hak istimewa yang akan didapatkan, dan hal ini bertujuan untuk melindungi wakil diplomat tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hal ini pun telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 2, seperti menempatkan perwakilan diplomatnya di negara penerima dengan gedung diplomatik. Dalam hal ini pula, negara penerima untuk tidak boleh melakukan hak berdaulat, terutama hak penegakan hukum dan kewajiban untuk memperlakukan para pejabat diplomatik dengan penuh hormat dan melindungi para pejabat diplomatik tersebut dari seluruh gangguan diri pribadi maupun gangguan terhadap kebebasan bermartabat mereka. Lalu selanjutnya itu ada perlindungan gedung perwakilan diplomatik pun telah diatur dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961, yaitu negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung dari segala misi terhadap penerobosan atau perusakan, dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Syarel. Baik, di next. Bagaimana tanggung jawab negara penerima pada kerusakan gedung perwakilan diplomatik atas konflik bersenjata? Yang pertama itu pertanggungjawaban negara, yaitu state responsibility ditentukan oleh norma-norma internasional dan tergantung pada hukum internasional sejauh mana tindakan atau kelalaian negara dianggap melanggar hukum. Yang kedua, menurut Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini bergantung kepada faktor-faktor dasar. Yang pertama itu adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Yang kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Next. Terus kemudian bentuk tanggung jawab negara penerima terhadap pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan draft ILC 2001 sebagai berikut. Yang pertama itu di pasal 30 menjelaskan the states responsible for the international wrongful acts is under an obligation. Terus yang kedua itu di pasal 31 draft ILC 2001
itu dijelaskan the responsible states is under an obligation to make full reparation for caused by international wrongful acts injury includes any damage. Di selanjutnya itu di pasal 34 full reparation for the injury caused by the international wrongful act shall take form compensation and satisfaction after. Next. Jadi di selanjutnya itu di pasal 37 draft ILC 2001 tetap yang sama. Jadi di pasal 37 ini the state responsible for an international wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused responsible states. Next. Baik, mungkin dapat langsung disimpulkan aja atau dilanjut ke kelompok 2. Dilanjut ke kelompok 2 aja. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.